Pasangan suami istri asal desa Pelutan Pemalang, Suratmo dan Sutijah tengah gundah. Pasalnya, sudah 4 tahun terakhir mereka memperjuangkan uang senilai 900 juta rupiah hasil menjual sawah. Mereka menjadi korban penipuan oknum anggota Polres Pemalang yang menjanjikan dua anak Suratmo bisa menjadi polisi. Namun, keduanya akhirnya kandas. Suratmo mengungkapkan kisahnya berawal ketika dia sedang menjual bambu dan mengantarkannya dengan beca. Saat itulah dia bertemu seseorang berinisial WH yang terungkap ayah anggota Polres Pemalang inisial WT. Saat dimintai mampir ke rumah WH, Suratmo terpesona dengan foto WT. Dia lantas curhat mengenai anaknya yang selalu gagal masuk Polri. WH kemudian menjanjikan Suratmo anaknya bisa masuk kepolisian. Namun semua itu ada ongkosnya. Setibanya di rumah, Suratmo segera bercerita kepada istrinya. Pada akhirnya mereka sepakat menjual sawah warisan seluas 2,6 ribu meter persegi. Saat itu sawahnya laku 1 miliar rupiah lebih 400.000. Meski sudah habis nyaris 1 miliar rupiah, ternyata dua anak Suratmo gagal menjadi bintara Polri. Bahkan salah satunya sudah kandas di seleksi tingkat administrasi. Sementara anaknya yang lain gagal sesampainya di Semarang. Suratmo menuturkan dia sudah mengadukan nasibnya ke Polres Pemalang bahkan Polda Jawa Tengah. Dia juga berseru kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia mengaku ikhlas anaknya tidak jadi polisi. Saat ini yang dia inginkan hanyalah seluruh uangnya bisa kembali. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario saat dimintai konfirmasi membenarkan kasus tersebut. Eko berujar anggota yang terlibat sudah diproses. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Panjoy, kisah sedih Suratmo. Seorang pengrajin gerabah asal Jawa Tengah ini merasa hancur setelah kedua putranya gagal dalam pendaftaran bintara kepolisian. Selain impiannya yang pupus, Suratmo juga menjadi korban penipuan oknum polisi yang menjanjikan kelulusan kepada putranya dengan imbalan uang sebesar 900 juta. Saat ditemui di kediamannya, Suratmo bersama istri dan kedua putranya tampak pasrah setelah berusaha menagih uang yang dijanjikan oknum polisi tersebut. Tertipu 900 juta demi anak masuk polisi. Inilah istilah yang dinamakan jual tanah untuk dapat kerja. Ini kasus mungkin bukan yang pertama kali. Gua rasa udah berjuta-juta kali dengan modus yang sama, mengiming-imingi bakalan lolos dan masuk menjadi anggota polisi. Oknum katanya, penipuan oknum polisi. Inilah yang gue bilang, rekrutan yang buruk akan menghasilkan penegakan hukum yang buruk juga. Jadi nggak usah heran kalau ada kasus polisi tembak polisi, polisi tembak ajudannya, polisi tembak warga, polisi tembak ibunya sendiri. Jadi nggak usah heran karena begitulah realitanya di republik ini. Gue yakin Pak Prabowo mampu membenahi ini pelan-pelan jika beliau mampu mencopot bapak ini. Jadi polisi perlu nyogok. Nah, ini ada berita, ada orang dari Pemalang yang bayar 900 juta untuk memuluskan dua anaknya masuk jadi polisi. Pada akhirnya anaknya nggak berhasil jadi polisi. Untung dia nggak jadi polisi, karena takutnya kalau udah jadi polisi udah keluar duit segitu banyak, jadi begitu jadi polisi malah nyari duit lebih banyak lagi. Biar apa? Biar balik modal. Takutnya juga nanti kalau kerja dikit-dikit malah minta duit. Ada warga mau laporan malah minta duit. Bentar, jangan-jangan ya Allah kang duit 100 juta nih ya. Oh, daftar polisi, astagfirullahaladzim. Daftar polisi gue jadi gratis ya, harus bayar, orang terima ya orang apa aku daftar liane. Mending gue daftar pabrik kok lu ya. Wis nyawa, wis panas-panasan, keseng awake. Raib ya 100 juta cok. Warning deh solid tanah sepire gue jarang bau. Saya kisah realistis baik guys. 100 juta bisa bangun usaha kayak nemenin desa. Ini bisa ditandur pari mana, bisa ditandur gabah. Sawahnya bisa disewa emas. Ya Allah kang. Tapi kira-kira ngerti gue keluar-keluar ya pemenang-menang.
lagi-lagi terjadi. Kali ini datang dari Pemalang, Jawa Tengah. Ada satu keluarga yang tertipu oleh oknum polisi yang mengaku bisa memasukkan anak petani tersebut masuk menjadi bintara dengan tentu harus membayar 900 juta. Dan ternyata uang 900 juta itu dipakai habis buat judi online oleh oknum polisi tersebut. Kok bisa sih ya? Kalau kalian punya uang 900 juta, apakah kalian akan melakukan cara-cara seperti ini untuk bisa anaknya masuk ke institusi tertentu, atau kalian akan udahlah mendingan usaha aja gitu ya? Yang ingin saya kasih analisa dan kasih opini adalah, pertama, kalau kemudian orang tua ini berhasil memasukkan anaknya ke institusi kepolisian dengan membayar dan anaknya berhasil masuk gitu ya, mungkin orang tua ini tidak akan keluar-keluar ke ruang publik bilang bahwa saya tertipu dan sebagainya. Tapi justru karena anak tersebut gagal dan orang tua tersebut tidak menyaksikan anaknya masuk ke bintara, akhirnya kan menyampaikan ke ruang publik kan, memberikan keterangan bahwa dia tertipu dan sebagainya. Dan saya secara pribadi bersyukurnya kenapa? Karena kalau kemudian nih ya, logiknya kalau kemudian orang tua ini berhasil memasukkan anaknya dengan usaha sogok 900 juta, anaknya, dua orang ini kan ada dua anaknya gitu ya yang ingin masuk ke kepolisian. Dua anaknya ini tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengganti uang orang tuanya. Bayangkan akan seperti apa kepolisian kalau dihuni oleh orang-orang seperti ini gitu. Artinya ya memang ini ada jadi masalah sosial ketika kita berkaca bahwa ada satu profesi yang seolah-olah super power gitu ya, ada profesi yang direndahkan. Nah, biasanya profesi-profesi yang dipandang superpower itu profesi yang berseragam, institusi. Jadi mindset di masyarakat itu juga harus diperbaiki. Tanpa kemudian saya juga membenarkan apa yang dilakukan oleh oknum polisi, bahwa memang masyarakat kita masih seperti itu gitu ya. Tapi ya ini dua sisi yang juga semuanya salah gitu. Di oknum polisinya juga salah, di orang tuanya juga jadi masalah gitu. Bayangkan kalau ini anak lolos, orang tuanya pasti nggak bakalan keluar-keluar gitu. Karena berhubung ini nggak lolos aja, akhirnya kan keluar-keluar kan ke ruang publik. Jadi artinya masyarakatnya juga harus dikasih paham, praktek-praktek pungli semacam ini juga harus kita hentikan, dan oknum-oknum yang memberikan janji-janji seperti ini juga harus kemudian ditindak secara tegas. Jadi clear ya, semoga ini bisa jadi pelajaran untuk semuanya bahwa tidak ada yang instan dalam proses karir maupun proses kehidupan. Terima kasih banyak. Kenapa kita sulit maju? Salah satunya karena budaya suap yang terus dipelihara. Contohnya kasus suap masuk polisi. Ini mengerikan. Bayangkan ada orang tua yang rela jual sawah dan tanah, nyuap hampir 900 juta supaya anaknya bisa jadi polisi. Tapi apa yang terjadi? Gagal. Menangis minta keadilan padahal dia juga bagian daripada masalah ini. Kalau ini berhasil, apa yang terjadi? Polisi yang lahir dari uang haram, dan kalau gagal, menambah daftar penyuap yang berteriak seakan-akan jadi korban. Ini bukan 1-2 kasus, ini yang ketahuan. Bayangkan yang tidak. Inilah yang membuat hukum kehilangan wibawa dan korupsi subur di negeri ini. Kita mengeluh soal keadilan. Menurut kalian apa langkah konkret untuk memutus suap seperti ini? Yang punya pendapat silakan berkomentar. Jadi bapak-bapak dari Pemalang ini habis kehilangan uang 900 juta karena tertipu sama oknum yang menjanjikan anaknya atau kedua anaknya ini lolos polisi pada saat pendaftaran. Dan ternyata tidak lolos, jadi uangnya hilang aja gitu kan. Nah, ini bisa menjadi satu pelajaran yang sangat penting buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang berminat atau bercita-cita menjadi seorang aparat kepolisian TNI untuk tidak percaya lagi kepada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan kepada kalian kalau kalian bayar sejumlah uang tertentu. Karena semua perekrutan ini udah benar-benar diawasin dan diikuti oleh inspektorat, teman-teman. Kalian cari tahu aja, googling inspektorat itu apa. Jadi, kalau misalnya kalian lolos,
ya, itu karena memang kalian udah memang lolos, udah memenuhi syarat, bukan karena kalian udah mengeluarkan uang dan bayar oknum-oknum tersebut untuk kelulusan kalian. No. Dan kasus bapak ini itu memang anaknya itu tidak memenuhi syarat untuk lolos. Makanya si caloknya ini, ya, oknumnya ini itu tidak bisa meloloskan dia karena memang nggak bisa orang main calo-caloan lagi. Jadi kalau misalnya ada yang berani menjadi calo, itu mereka cuma nebak-nebak doang. Ya, anak bapak ini berpotensi nggak lolos. Dilihat dari cara latihannya gitu kan, dilihat dari bodinya apa, dia menebak-nebak aja, menebak-nebak terus mengambil kesempatan itu untuk mengkuras duit kalian. Sekali lagi, intinya lulus atau tidak kamu menjadi seorang aparat di zaman sekarang ini, ya, kita nggak bicara zaman dulu ya, karena zaman dulu busuk banget. Itu sama sekali tidak bisa dipermainkan lagi oleh oknum-oknum tertentu, apalagi yang namanya calo. Tapi walaupun perekrutan para polisi ataupun TNI ini benar-benar udah bersih banget, masih ada celah, guys. Sekarang banyak banget itu para oknum-oknum yang menawarkan bimlat atau bimbingan latihan untuk para calon-calon siswa yang berminat untuk menjadi TNI atau polisi. Nah, disitulah kalian yang harus bayar sampai ratus-ratusan juta. Jadi para oknum-oknum ini seolah-olah kayak membuat kursus-kursus gitu, cara-cara atau kiat-kiat untuk lolos menjadi seorang anggota. Dan hal ini tuh dibiarin dan diketahui sama petinggi-petingginya, karena banyak banget tempat bimlat kayak gitu di Indonesia, ya. Salah satunya tuh yang paling terkenal di Semarang. Ya, walaupun sekarang perekrutannya itu ketat banget dan nggak bisa dipermainkan, ya tetap aja dong oknum-oknum yang licik dan cerdas ada aja caranya untuk memeras uang rakyat.